Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wijelestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan konsultasi. Pengertian dari layanan konsultasi itu sendiri adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Adapun bentuk yang ada di dalam layanan konsultasi tersebut, yakni bentuk pertama biasa disebut sebagai konsultasi tiga pihak. Konsultasi tiga pihak ini biasanya digunakan oleh orang tua yang mempunyai anak-anak bermasalah atau juga guru yang mempunyai siswanya bermasalah. Bentuk kedua yakni biasa disebut sebagai konsultasi proses berfokus. Konsultasi berfokus ini umumnya digunakan oleh lembaga atau institusi untuk mengembangkan misinya. Jadi, layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang biasanya dilaksanakan oleh seorang konselor terhadap seorang pelanggan atau yang biasa disebut sebagai konsulti, yang memungkinkan konsultasi ini memperoleh pemahaman, wawasan, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor sebagai konsultan dengan konsulti. Konsultasi juga dapat digunakan terhadap dua orang konsulti atau lebih kalau konsulti tersebut menghendakinya. Konsultasi dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan di berbagai kesempatan, seperti di sekolah atau di kantor tempat konsultan bekerja. Dilakukan keluarga yang mengundang konselor atau di tempat-tempat konselor praktek mandiri secara privat, atau juga bisa di tempat-tempat lain yang dikehendaki oleh konsulti dan disetujui oleh seorang konselor tersebut. Dimanapun konsultasi ini diadakan, suasana yang tercipta haruslah rileks dan kondusif, serta memungkinkan terlaksananya azas-azas dan kondusif, serta memungkinkan terlaksananya azas-azas konseling dan teknik-teknik konseling. Dalam layanan konsultasi ini juga terdapat tujuan. Adapun tujuan yang pertama yakni tujuan umum. Tujuan umum ini bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu sendiri. Adapun tujuan kedua yakni tujuan khusus. Tujuan khusus ini bermaksud agar mengentaskan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Adapun komponen-komponen yang terdapat di dalam layanan konsultasi itu sendiri. Komponen pertama yakni konselor. Konselor ini adalah seorang tenaga ahli yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang pekerjaannya. Sesuai dengan keahliannya, konselor ini melakukan komponen kedua yakni konsulti. Konsulti ini adalah orang yang meminta bantuan kepada seorang konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan yang dialami pihak ketiga yang setidaknya menjadi tanggung jawabnya. Komponen terakhir yakni komponen pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Pihak ketiga yang dilibatkan dalam konsultasi ini harus terkait langsung dengan konsulti yang mengalami permasalahan yang dimaksudkan. Tanpa adanya individu ketiga ini, maka pihak ketiga itu dianggap tidak ada, dan layanan konsultasi tidak selayaknya diselenggarakan. Adapun azas yang ada di dalam layanan konsultasi itu sendiri. Yang pertama, azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini dimaksudkan agar permasalahan yang dialami oleh seorang konsulti ini tidak menyebar dan hendaknya dirahasiakan oleh seorang konsultan atau konselor itu sendiri. Yang kedua yakni azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan ini dimaksudkan agar konsulti ini secara sukarela hadir dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menangani permasalahan yang dialaminya. Serta yang terakhir yaitu keputusan yang diambil ini oleh klien itu sendiri. Adapun kemandirian yang ada di dalam layanan konsultasi ini. Kemandirian ini dimaksudkan agar seorang konsulti ini atau seorang klien ini memenuhi tahapan-tahapan kemandiriannya. Tahapan yang pertama yakni memahami dan menerima dirinya secara positif. Tahapan yang kedua yakni memahami dan menerima lingkungannya secara objektif dan positif.
Tahapan yang ketiga yakni mengambil keputusan secara positif. Tahap keempat yakni tahap di mana seorang konsulti itu dapat mewujudkan dirinya sendiri sesuai dengan keputusan yang diambilnya. Selanjutnya tahap terakhir. Tahap terakhir ini di mana seorang konsulti itu dapat mewujudkan dirinya sendiri. Tahap ini merupakan tahap lanjut, manakala konsulti itu atau seorang klien itu telah benar-benar mampu berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain. Adapun pendekatan yang ada di dalam layanan konsultasi. Pendekatan itu adalah perbedaan pokok antara konseling perorangan dengan layanan konsultasi. Di mana pada konseling perorangan ini, penanganan masalahnya berada di konselor. Sedangkan pada layanan konsultasi ini, penanganan masalah pihak ketiga, yaitu seseorang atau sejumlah individu yang mengalami masalah, dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan seorang konsultan atau seorang konselor. Adapun teknik yang ada di dalam layanan konsultasi itu sendiri. Ada teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum ini dimulai dari yang pertama seorang konselor menerima kliennya. Yang kedua, mengatur posisi duduknya. Yang ketiga, melakukan penstrukturan khususnya tentang layanan konsultasi itu. Yang keempat, yakni melakukan analisis dan diskusi mengenai permasalahan yang dialami oleh kliennya. Yang terakhir, yakni melakukan penilaian dan membuat laporan. Adapun teknik khususnya ini dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialaminya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.